Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Pagi. Abdillah. Kita dari kelompok 2 gelombang 13, angkatan 87, akan melakukan podcast beserta 8 rekan lainnya yang berjudul dengan isu yang sekarang sedang berkembang dan menjadi perhatian adalah penetapan 36 bandara internasional di Indonesia. Baik, di sini kita akan menjelaskan sudut pandang lebih lanjut dimulai dari narasumber yang pertama. Silakan. Baik, kita melihat bahwa penetapan 36 bandara internasional di Indonesia dari segi siapa pihak yang terdampak ya, teman-teman. Jadi, penetapan ini tentunya memberikan dampak yang sangat besar, khususnya di masyarakat lokal di area penetapan bandara, yang mana dari penetapan ini kita bisa melihat dampak positifnya bahwa nanti akses masyarakat untuk penerbangan luar negeri itu tentunya lebih mudah, kemudian peluang kerja serta ekonomi daerah itu bisa tumbuh. Namun tentu di sisi lain ada dampak negatif bagi masyarakat, yang mana ini masyarakat di sekitar itu bisa terbebani jika infrastruktur itu tidak siap, dan ini juga akan berlanjut jika semisal ada status bandara itu akan dicabut. Kemudian pihak lain yang mungkin akan terdampak itu ada pemerintah daerah di mana APBD daerah akan meningkat, kemudian pembangunan infrastruktur juga akan meningkat. Namun untuk dampak negatifnya tentunya pemerintah daerah itu akan terbebani dari segi anggaran, yang mana di area sekitar bandara itu perlu juga disiapkan untuk eh, akomodasi yang sudah berstandar internasional. Kemudian juga pihak lainnya, ada pengelola bandara dan maskapai, kemudian dari segi pihak industri pariwisata dan UMKM, serta juga pemerintah pusat, itu juga pasti terdampak. Begitu, Mas. Baik, terima kasih untuk Arvita. Setelah itu boleh dilanjutkan oleh narasumber selanjutnya. Oke, yang saya sekarang itu when atau kapan ya? Kapan kebijakan ini berlaku? Apakah langsung berjalan atau butuh persiapan? Yang jelas ini eh, berlaku keputusan ini setelah ini ya, setelah keputusan keluar. Namun disertai dengan pengawasan, evaluasi berkala dan kewajiban pemenuhan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan seperti itu. Jadi kalau semisal untuk tanyakan kapan kebijakan ini berlaku, yang jelas persiapannya harus matang karena kan juga tidak apa tidak mungkin kalau semisal tidak ada persiapan sama sekali gitu sih. Mungkin bisa saya kembalikan lagi ke moderator. Hmm, Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, bisa di mana saja lokasi bandara internasional? Boleh dijelaskan? Baik, untuk lokasi bandara internasional itu tidak hanya di Pulau Jawa saja, dia ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, di Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Papua. Dan itu ada total 36 bandara yang akan dijadikan bandara internasional. Saya sebutkan untuk di antara lain yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh, Bandara Kuala Namu di Deli Serdang, Bandara Minangkabau Padang Pariaman, Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, hingga bandara di Merauke, yaitu di Bandara Mopa. Bandara-bandara tersebut dipilih berdasarkan potensi wisata dan perdagangannya di wilayah masing-masing tersebut. Baik, terima kasih untuk
PB begitu ada beberapa banyak bandara di Indonesia nih. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang mengapa perlu ada penetapan ini. Kenapa pemerintah merasa perlu menetapkan 36 bandara internasional ini? Boleh jelaskan? Oke, mungkin penjelasan akan lebih agak panjang dari saya karena memang saya dari Sekjen Perhubungan Udara yang memang terlibat juga dalam penetapan keputusan bandara internasional ini. Mungkin sebagaimana teman-teman mengetahui dari kondisi yang terjadi saat ini, Indonesia itu sendiri adalah negara kepulauan dan kita memiliki alam yang sangat beragam, memiliki lautan yang cukup luas karena memang kita negara kepulauan itu sendiri, dan kita juga memang memiliki potensi wisata yang begitu besar, baik secara budaya maupun kekayaan alam yang ada di dalamnya. Dan itulah kenapa menjadi salah satu alasan penetapan Bandara Udara Internasional ini menjadi penting juga. Mungkin jika kita perbandingan dengan negara-negara lain, itu jika kita bandingkan dengan Amerika Serikat, dan total bandara udara internasional di Amerika Serikat itu sendiri ada 18. Mengapa Indonesia sampai 2 kali lipat lebih banyak daripada Amerika? Memang ya karena cakupan kita itu sendiri yang memang negara kepulauan dan kebutuhan kita sendiri juga memang perlu diakomodir juga. Makanya dari itu pemerintah Indonesia, Pak Presiden Prabowo saat melakukan rapat terbatas mengarahkan kepada Bapak Menteri Perhubungan untuk melakukan penetapan bandara internasional secara lebih banyak lagi. Dikarenakan sebelumnya di tahun 2024 penetapan bandar udara internasional ini sebelumnya pernah dilakukan pencabutan dari yang sebelumnya 34, kemudian disesuaikan menjadi 17 melalui KM 41 tahun 2024. Namun ketika pemerintahan baru Pak Prabowo memimpin, Pak Prabowo melihat bahwasanya potensi Indonesia ini bisa dijadikan lebih maju lagi. Ya mungkin teman-teman lihat ketika kita berpikir untuk berlibur ke luar negeri, sebagai teman-teman sendiri mungkin tidak ingin yang jauh-jauh, mungkin nggak usah jauh-jauh kita ke Inggris, nggak usah jauh-jauh kita ke Jerman, atau mungkin kita ke Amerika, tapi kita akan melakukan wisata terdekat juga ke negara tetangga kita, mungkin Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Hal itulah yang menjadi dasar mengapa Pak Presiden Prabowo menetapkan dan ingin menetapkan bandara udara internasional Indonesia lebih banyak lagi, dikarenakan memang Indonesia ini masih kalah saing secara turisme turisme internasional. Kita jauh banget kalah saing dengan negara-negara tetangga kita gitu. Padahal potensi kita banyak banget. Dan mungkin teman-teman juga tahu juga belakangan yang lagi viral di sosial media itu sendiri ada tentang Gunung Kinabalu ya, yang ada di Malaysia. Tapi kita lihat sendiri Indonesia itu memiliki banyak gunung-gunung tinggi, gunung-gunung yang begitu indah juga di Indonesia, dan juga lautan, mungkin Banda Neira, lalu juga Raja Ampat, dan itu koneksinya masih terbatas banget. Untuk turis asing, bahkan gak usah turis asing, kita aja untuk bisa akses karena pun nggak secara direct gitu. Bagaimana wisatawan asing ingin datang ke kita dan bisa mendatangkan kekayaan bagi negara kita itu sendiri, dan yang terutama adalah pembukaan lapangan pekerjaan besar, lapangan pekerjaan yang lebih masif lagi, dikarenakan harapannya dengan penetapan bandara internasional ini itu dapat mendorong sektor-sektor lainnya juga dapat bertumbuh, baik sosial, ekonomi, budaya. Itu yang menjadi dasar dan landasan kenapa pemerintah Indonesia menetapkan KM 37 tahun 2005 ini, agar masyarakat Indonesia dan masyarakat asing juga pun bisa lebih datang ke Indonesia. Harapannya masyarakat asing yang datang ke Indonesia ya, bukan justru dari kitanya yang pergi ke luar negeri gitu. Dikarenakan kalau kita pergi ke luar negeri ya memang itu memudahkan akses kita, tapi harapannya ini adalah meningkatkan wisatawan asing untuk datang ke Indonesia, meskipun balik lagi ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab besar gak cuma ada di pemerintah pusat aja, tapi juga dari teman-teman kita di Pemda juga. Karena bagaimana kita menetapkan bandara internasional kalau kualitas daerah itu sendiri yang memang masih belum memenuhi standar atau level internasional juga. Dan harapannya melalui keputusan ini itu dapat memberikan manfaat secara besar bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mungkin itu dari saya, Mas. Baik, terima kasih Mas Jonathan Andreas. Mungkin sudah dijelaskan lebih
spesifik, kita memiliki potensi lebih besar seperti negara lain, dan bandara dilihat dari kualitasnya untuk membangun bandara internasional. Baik, selanjutnya, hmm, ada pertanyaan bagaimana implementasinya? Apakah bandara langsung siap melayani rute internasional? Mungkin boleh jelaskan oleh narasumbernya. Baik, menurut saya bagaimana implementasinya, saya rasa mungkin belum bisa langsung seluruh daerah di Indonesia untuk mengakomodir menjadi bandara internasional karena banyaknya juga apa namanya ada belum ada permintaan pasar mungkin ya karena maskapai asing taunya hanya daerah strategis seperti Jakarta dan Bali, juga keterbatasan dari SDM untuk mencari CIQ di daerah tersebut. Tugasnya bisa diakali dengan bagaimana kita promosi di daerah tersebut agar maskapai dari luar negeri tertarik untuk masuk di bandara tersebut, dan akan dibuat evaluasi selama setiap 2 tahun. Artinya ketika bandara itu sepi, kemungkinan pun bisa ditutup lagi. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Tandi atas penjelasannya. Kita akan bahas isu dan aksesibilitas dan konektivitas. Boleh dijelaskan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Mungkin dari saya terkait penetapan 36 bandara internasional, isu dan elektabilitasnya, yang pertama terjadinya ketimpangan aksesibilitas wilayah. Saya memandang bahwa aksesibilitas di wilayah terpencil atau pulau-pulau kecil dan perbatasan tidak hanya mengandalkan moda udara. Oleh karena itu, sinergi antara moda udara dan moda laut harus terbangun, terutama dengan adanya pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional. Itu harus diperkuat untuk mendukung konektivitas antara armada, Mas. Terus tindakan-tindakan strategisnya, yang pertama, pengembangan pelabuhan laut yang terintegrasi dengan bandara internasional di wilayah pesisir. Terus yang kedua, ada optimalisasi program tol laut dan jembatan udara sebagai bagian dari konektivitas nasional. Terus tadi yang kedua, setelah ketimpangan, ada konektivitas udara yang belum merata, Mas. Konektivitas udara yang terbatas dapat dilengkapi dengan konektivitas laut sebagai mode alternatif dan pendukung distribusi logistik maupun mobilitas masyarakat, terutama di daerah-daerah traffic penerbangan rendah. Jadi kalau tindakan strategisnya dari saya, mungkin yang pertama, kita dapat menyediakan layanan kapal perintis dan kapal penumpang reguler yang menghubungkan wilayah hinterland dengan kota-kota yang memiliki bandara internasional. Kemudian yang kedua, mendorong hubungan logistik laut dekat dengan bandara untuk efisiensi distribusi barang. Kemudian yang ketiga, setelah konektivitas tadi, ada ketergantungan pada Jawa sebagai pusat konektivitas. Jadi untuk mengurangi ketimpangan tersebut, konektivitas antar wilayah, mungkin dari saya perhubungan laut mendukung pengembangan koridor laut di luar Jawa seperti koridor Sulawesi, ada Maluku, Papua dan Sumatera, serta Kalimantan, agar kiranya mampu menopang pertumbuhan bandara internasional yang ada di Pulau Jawa. Untuk tindakan strategisnya sendiri, yang pertama ada modernisasi pelabuhan non Jawa dan peningkatan kapasitas terminal peti kemas, Mas. Kemudian bisa juga adanya sinkronisasi terkait rencana trayek pelayanan dengan rencana rute penerbangan internasional. Kemudian lanjut yang keempat, setelah ketergantungan pada Jawa tadi, ada tantangan konektivitas darat dan dari bandara. Di sini peran laut sangat penting dalam mendukung aksesibilitas ke bandara yang berada di wilayah kepulauan atau pesisir. Di banyak daerah, akses utama menuju bandara internasional bisa jadi bukan hanya jalan darat, Mas. Ada juga melainkan jalur laut. Tindakan strategisnya di sini mungkin pembangunan dermaga-dermaga penyeberangan atau pelabuhan kecil di sekitar kawasan bandara. Terus yang kedua, integrasi transportasi laut
dan udara dalam perencanaan kawasan strategis nasional. Yang kelima, mungkin di sini peran strategis bandara dalam konektivitas geopolitik dan pertahanan, Mas. Sebagaimana bandara, pelabuhan laut juga memiliki peran strategis dalam pertahanan negara. Oleh karena itu, integrasi sistem transportasi udara, laut menjadi kunci dalam mendukung logistik militer, eh, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan mungkin respons bencana, Mas. Jadi letakkan strategisnya sendiri, yang pertama menyiapkan pelabuhan laut sebagai backup logistik dalam skenario darurat nasional. Yang kedua, penguatan sinergi dengan TNI Angkatan Laut, Basarnas, dan BNPB dalam membangun sistem tanggap darurat bencana. Kesimpulannya di sini, penetapan 36 bandara internasional harus dilihat sebagai bagian dari sistem transportasi multimoda nasional. Konektivitas udara tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus diperkuat dengan transportasi laut, terutama untuk wilayah kepulauan terkecil. Sinergi antara bandara dan pelabuhan, antara transportasi udara dan laut menjadi kunci untuk memastikan pemerataan akses, pertumbuhan ekonomi wilayah, serta ketahanan nasional secara menyeluruh. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Muhammad Asep. Terima kasih atas penjelasannya. Setelah itu kita akan membahas tentang apa tantangan dan hambatan penetapan ini bisa terjadi. Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih. Dengan adanya penetapan 36 bandara ini tentunya memiliki beberapa tantangan dan hambatan seperti kesiapan infrastruktur. Bandara mungkin beberapa belum memiliki fasilitas lengkap untuk disebut sebagai bandara internasional, seperti terminal kedatangannya, karantina, dan imigrasi. Yang kedua, biaya operasional. Biaya operasional yang belum mendukung seperti biaya pembangunan, peningkatan fasilitas, navigasi udara, karena apabila permintaan trafiknya rendah, otomatis tidak bisa menutup biaya operasional. Yang ketiga, yang ketiga adalah promosi. Untuk menarik penerbangan internasional, perlu adanya promosi yang menarik dan gencar agar wisatawan asing dapat mengetahui dan memilih rute bandara tersebut. Karena tanpa adanya promosi, bandara mungkin hanya dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia aja yang akan keluar negeri. Yang selanjutnya, kondisi geografis. Banyak daerah terpencil yang memiliki destinasi menarik yang infrastrukturnya kurang, seperti akses jalannya yang kurang baik, akomodasi dan layanan publiknya yang belum memadai. Mungkin dari saya cukup, Mas. Saya kembalikan ke moderatornya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nurul Aulia. Jawaban yang menarik ya. Selanjutnya, di sini kita akan apa sih antisipasi dan penanganan? Bagaimana antisipasi dan penanganannya agar program ini tidak berhenti ataupun tetap berjalan? Baik, untuk antisipasi dan penanganan di penetapan 36 bandara internasional ini, yang pertama mungkin eh, kalau dari sisi perencanaan itu yang pertama harus eh, dipikirkan secara matang dulu ya. Jadi eh, bagaimana kita harus apa namanya membuat juga bagaimana penanganannya, kemudian antisipasinya seperti apa. Jangan sampai nanti ketika sudah ditetapkan bandara ini masih belum mampu untuk mencapai status internasional tersebut. Mungkin kalau dari aspek regulasi dan kebijakan itu yang pertama adalah mungkin penanganan aturannya itu harus jelas dulu ya. Fungsi utamanya seperti apa, kemudian rutenya seperti apa, persyaratan teknis dan administrasinya dulu harus dikaji secara mendalam mungkin. Jadi tidak semua kan bandara di Indonesia ini memiliki kemampuan untuk bisa berstandar internasional. Kemudian dibutuhkan juga mungkin dari sisi penanganannya adalah kita juga butuh
harmonisasi kebijakan antar kementerian atau lembaga yang terkait gitu. Jadi ke pemerintah daerah juga mungkin juga perlu karena di sisi ini apa bandara ini kan tidak hanya mencakup tentang perhubungan udara juga, tidak hanya mencakup Kementerian Perhubungan aja gitu. Jadi ada imigrasi, kemudian bea cukai, kemudian pemerintah daerah juga. Harmonisasi antar kebijakan antar kementerian atau lembaga ini sangat dibutuhkan untuk agar kebijakan tersebut bisa selaras gitu. Kemudian dari aspek infrastruktur, eh, kita juga harus menyiapkan antisipasi terkait perencanaan pengembangan fasilitasnya seperti apa, terminal penumpang, apron, kargo, serta mungkin keamanan juga gitu. Untuk keamanan seperti apa, kemudian transportasi lain yang menjadi penghubung ke bandara tersebut gitu itu kan juga penting seperti mungkin kereta feeder, eh, bagaimana aksesnya kepada terminal gitu ya, terminal terminal bis mungkin, kemudian kepada stasiun apakah sudah ada aksesnya. Kemudian berbicara soal infrastruktur, kalau di kereta ya, di kereta itu kan dibutuhkan seperti trase, dibutuhkan kajian terkait eh, feasibility study juga. Itu kan nanti eh, prosesnya tidak singkat ya, jadi panjang. Hal-hal seperti itu harus pertama dipersiapkan terlebih dulu gitu kan. Sehingga nanti ketika ditetapkan bandara internasional tersebut itu tidak banyak PR gitu. Jadi bukan bukan langsung ditetapkan tapi belum siap. Jadi harus disiapkan dulu baru mungkin bisa ditetapkan seperti itu. Kemudian dari aspek SDM juga ya mungkin dari aspek SDM tersebut kan kita juga harus mengantisipasi eh, SDM-nya seperti apa, apakah sudah tersertifikasi secara internasional atau belum gitu. Terus kan agar untuk mendukung penerapan standar pelayanan bandara tersebut gitu. Kemudian dari aspek ekonomi dan pariwisata, kita eh, untuk langkah antisipasinya mungkin ya, mungkin bisa pemetaan potensi destinasi pariwisatanya dulu. Jadi mana aja nih potensi pariwisata yang lebih apa ya, lebih dominan untuk banyak permintaannya seperti itu. Kemudian dari situ kita bisa menetapkan mungkin prioritas-prioritas pembangunannya itu akan di mana dulu gitu. Terus prioritas-prioritas penetapannya itu akan di mana dulu bandaranya seperti itu. Tidak langsung semuanya bisa ditetapkan secara serentak gitu seperti itu. Kemudian eh, kita juga untuk aspek keamanan ya, mungkin dari aspek keamanan itu juga eh, SDM mungkin juga butuh untuk dilakukan sertifikasi terkait keamanan juga. Kemudian penguatan sistem keamanan penerbangan, termasuk mungkin pemeriksaan bagasinya seperti apa, pemeriksaan identitas, dan pengawasan area bandaranya. Dalam hal ini, untuk penanganannya kita bisa berkolaborasi dengan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk pengawasan potensi ancaman internasional. Karena dengan adanya bandara internasional tersebut, itu kan berarti potensi ancamannya juga meningkat dari luar negeri, ya, seperti itu. Kemudian dari aspek lingkungan dan sosial itu mungkin kita juga harus analisis dampaknya dulu, analisis dampak lingkungannya seperti apa terkait kebisingan, polusi udara, dan perubahan tata ruang. Kemudian dari sini mungkin bisa dibuatkan salah satu penanganannya yaitu penerapan konsep Green Airport gitu. Jadi dari pembangunannya sendiri untuk peningkatan bandara tersebut disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti itu. Jadi kemudian mungkin terakhir ya untuk ke publik, ke masyarakat juga dibutuhkan juga sosialisasi transparan gitu, mengenai alasan rasional ya agar masyarakat daerah itu tidak merasa dirugikan. Karena kalau kita lihat eh, apa pengalaman yang sudah ya seperti tol yang dari Jogja Solo itu kan juga banyak juga masyarakat yang merasa bahwa apa namanya dirinya dirugikan dengan adanya tol tersebut, mungkin UMKM sekitar dan lain sebagainya. Hal itu juga perlu juga apa kajian lebih lanjut ya. Kemudian sosialisasi juga ke masyarakat agar masyarakat tidak salah dalam menerima informasi tersebut.
Nah, mungkin dari saya terkait antisipasi dan penanganan terkait 36 bandara internasional ini seperti itu ya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator, silakan. Baik, makasih atas penjelasannya Mas Satria Agung Pamudi. Ya. Kita sudah mendengar semua dari teman-teman semua penjelasan tentang isu penetapan 36 bandara internasional. Mungkin di sini saya menambahkan kesimpulan itu utama di situ ada tujuan strategis pemetaan dan konektivitas ya. Penetapan 36 bandara menjadi bandara internasional dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antar wilayah dan membuka akses langsung ke luar negeri dari daerah serta mendorong pemerataan ekonomi, pariwisata dan investasi ke luar Pulau Jawa. Dan situ juga kita melihat potensi manfaat ekonomi dan risiko. Adapun manfaatnya yaitu peningkatan mobilitas internasional seperti pengembangan pariwisata lokal, penciptaan peluang ekonomi daerah, dan penguatan posisi bandara sebagai agent of development. Dan yang adapun risiko atau tantangan itu kebutuhan investasi besar, fasilitas keamanan, dan risiko kelebihan kapasitas tantangan keamanan semakin banyak gerbang masuk, kemungkinan pesaing dari maskapai asing yang mengambil pasar domestik kita. Baik, mungkin saya rasa cukup dari hasil apa yang kita bahas. Mungkin dari kelompok 2, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian atas apa yang telah dikeluarkan dari pendapatnya masing-masing. Mungkin sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. rekan-rekan semua. Terima kasih.